Oke, saya besarkan. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang analisis MES. Ya. Contoh soal dari analisis MES. Waktu sebelum UTS itu kita sudah membahas tentang analisis node. Setelah analisis node kita bahas tentang pembagian tegangan. Ya. Pembagian tegangan. Mestinya pembagian tegangan itu baru analisis node. Cuman saya pikir kok ternyata pembagian tegangannya masih kurang, jadinya saya langsung beralih ke pembagian tegangan. Nah, ini adalah lanjutan dari analisis node yang tempo hari kita tebak-tebakan berapa jumlah node, berapa jumlah Johnson. Setelah itu kita coba menghitung contoh soal. Nah, sekarang adalah kita beranjak ke analisis MES. Analisis MES. Analisis MES ini sama seperti analisis node, cuman bedanya yang diketahui adalah sumber tegangannya. Harusnya tidak diketahui. Mas Mas Dimas ada, Mas Dimas. Oke. Ada yang laptopnya, ada yang online-nya pakai laptop sekarang. Adakah yang sekarang online-nya pakai laptop dan bisa mengakses software ini apa multisim? Ada enggak? Iya, Pak. Ya, Mas apa? Mas Fahmi ya? Arfan, Pak. Mas Arfan. Oke, Mas Arfan bisa mengoperasikan multisim ya? Bisa ya? Insya Allah, Pak. Oke, nanti saya minta bantuan Mas Arfan ya. Iya, Pak. Ya, untuk membuktikan apakah perhitungan kita sudah betul atau tidak. Nah, oke, sekarang saya lanjut dulu. Saya lanjut ke soal pendahuluan. Jadi sebelum saya bicara tentang analisis MES, maka kita refresh dulu sebuah perhitungan dengan menggunakan rumus yang sangat legend ya. Kenapa sangat legend? Ya ini sampai kapanpun akan dipakai. Mulai dari zaman Jepang, Belanda sampai sekarang akan tetap dipakai. Rumusnya yaitu I sama dengan V per R. Tidak bosan-bosan saya akan menceritakan I sama dengan V per R, karena kalau kalian sudah menguasai betul rumus ini dan bisa membayangkan, bisa mengimplementasikan, maka kalian dikatakan sudah memahami tentang kelistrikan. Nah, dengan menggunakan rumus I sama dengan V per R, kita bisa dengan mudah menyelesaikan persoalan rangkaian ini. Jadi ada sebuah rangkaian yang terdiri dari baterai dan juga resistor. Resistor ini dalam kehidupan sehari-hari tidak diibaratkan resistor sungguhan ya yang ada gelang warna bukan, tapi bisa dikatakan beban. Nah, beban itu bisa macam-macam, bisa lampu, bisa perangkat elektronik, apapun lah. Nah, seperti itu. Ini bisa dikatakan beban. Dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Karena dalam kehidupan sehari-hari tidak mungkin ada sebuah baterai dihubungkan sebuah resistor 1 kilo atau 1000 ohm, udah gitu aja. Nah, itu untuk apa? Kan nggak ada fungsinya. Gitu. Tidak ada fungsinya. Maka dalam hal ini, resistor yang ada di sini adalah beban. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari itu beban. Tapi dalam perhitungan, analisanya bisa dikatakan sebagai resistor. Karena menganalisanya sama, tetapi beda kalau di kehidupan sehari-hari. Nah, dengan menggunakan rumus I sama dengan V per R ini, V-nya diketahui 12 volt, R-nya diketahui 1000 ohm. Nah, berapakah I1, I2, dan I3? Nah, ini saya coba duplikat dulu. Nah, saya tulis di sini penyelesaian. Ini mudah ini. Oke, ini saya kecilkan di sini, ini saya geser ke atas, kemudian ini saya
Baru sini, di sini saya kasih tulisan I1. I1 aja ya. Sama dengan V per R. V-nya cuma ada 1, R-nya cuma ada 1. Jadinya ya I1 sama dengan V per R. Oke. Kemudian kita masukkan angka-angkanya. Tinggal masukkan angka-angkanya saja ya. Saya geser ke sini. Sekarang saya mau menunjuk salah satu dari kalian. Apa ya? Oke, Mas Gilang. Mas Gilang. Ada Mas Gilang? Halo, Mas Gilang. Ada di sana kah? Halo, Assalamualaikum Pak. Ya. Waalaikumsalam. Iya, siapa yang ngomong ini Mas Gilang ya? Betul. Oke, Mas Gilang. Ini mudah sekali Mas Gilang. I1 sama dengan V per R. V-nya berapa Mas Gilang? Dari gambar tersebut. Ya Mas Gilang. Dari gambar ini, V-nya berapa Mas Gilang? Saya nggak dengar suaranya. Benar, Pak. Iya, sekarang udah dengar. Oke. Iya Mas Gilang. Dari sini V-nya berapa Mas Gilang? Ini kan kita berusaha untuk menyelesaikan. V-nya itu Ya. Berapa Mas? Di sini yang diketahui. 12 Ya. bukan, Pak? Iya, betul. Ya, berarti ini kita tulis 12 ya. 12. Iya, Pak. Oke. Kemudian R-nya berapa Mas Gilang? Kalau R-nya sebentar, Pak. 1000, Pak. 1000. Oke. Oke. Nah, 12 dibagi 1000 berapa Mas Gilang? Sebentar, Pak. Saya hitung dulu, Pak. Iya. Sama dengan 0,012, Pak. 0,012. Coba 12. coba saya tulis ya. Kalau Iya. ada papan. Ini kalau ada papan kan enak. Oke, I1 sama dengan 0, I1 sama dengan 0, berapa Mas? 0,12. 0,12. Oke. Betul ya. Nah, ini Mas Gilang sudah menjawab I1 0,012. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, nah, di sini ada Mas Hafif, Mas Hafif. Ada Mas Hafif. Ya, ya Mas Hafif. Tes 1, 2, tes. Ya, dengar ya. Ya. Pak. Berapakah I2 Mas Hafif kira-kira? I2 Ini I1 0,012. Tulis di sini ya. 0,012 ampere. Nah, I2-nya berapa kira-kira?
1000 bukan 1000 Pak. Kenapa? 1000. I2-nya adalah 1000 oh. 1000. I2. I2 itu arus yang ada. Yang arus yang ini, arusnya. Arusnya I2. Ini saya kasih tulisan R aja ya. R. Nah, ini V. V sumber. Nah, I2-nya berapa kira-kira, Mas? Mas Kafif? R per V apa? R per V itu 1000. Dulu, Pak. Tunggu dulu, Pak. Oh, oke. Coba sambil saya panggil yang lain, Mas Feril, Mas Feril. Mas Feril, adakah? Bukan 83,3 ya, Pak? Kenapa? 83,3 bukan. 3,3. Oke, 8,3. kurang tepat, kurang tepat. Nah, oke. Ada yang bisa menjawab I2 berapa? 0,012. Siapa ini yang jawab? Nah, kita lihat. Saya Pak Fadil. Oh iya, Mas Fadil. Oke, betul Mas Fadil. Ya, betul. Ya, jadi ini saya tes pemahaman kalian bahwa sebenarnya I1, I2, dan I3 itu sama. Yaitu sama-sama 0,12. I1, I2, dan I3 ini tidak ada jalan lain. Jalannya cuma ini aja. Jadi harus mengalir ya dari sini, dari positif ke melewati sebuah resistor atau beban kembali ke negatif. Nah, jalannya cuma ini aja sehingga I1, I2 maupun I3 itu sebenarnya sama. Seperti ini. Dan I3 itu juga sama 0,012. Oke. Nah, saya taruh sini. Nah, di sini. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Mungkin ada beberapa kawan yang sudah paham, ada yang belum, tapi tidak apa-apa. Nah, Bisa, Pak. ya. Sekarang kita beralih ke soal berikutnya. Soal berikutnya ini agak sedikit mengecoh ya, tapi kalian harus menggunakan logika kalian ya. Nah, ya, soalnya seperti ini. Nah, soalnya seperti di sini ada dua baterai ya, 12 volt dan 6 volt, dan ada resistor 1000 ohm. Nah, pertanyaannya, berapakah I1? Nah, coba saya salin rumusnya. Rumusnya juga tetap menggunakan I sama dengan V per R, cuman saya ganti I1 yang mudah. Nah, saya miringkan. Nah, I1 sama dengan V per R. Nah, sampai di sini. Nah, kira-kira, siapa dulu ini ya?
Mas Andre. Mas Andre masih ada di sana kah? Nah, Mas Andre, oh, tidak merespon. Mas Elang, Mas Elang, Iya Pak, gimana Pak? iya, oke, oke, Mas Elang, Ya, ya dari ini itu kita bisa menyelesaikan I1 maupun I2, bisa mengetahui nilai I1 maupun I2 hanya dengan menggunakan rumus I sama dengan V per R. Nah, mungkin bisa dimasukkan angka-angkanya, Mas Elang. I sama dengan 12 Pak. Bentar Pak. V sama dengan 12, Ya, terus R-nya 1000 ohm. 1000 ohm. Oke. Nah, ini 6 voltnya kemana? Ya, nggak apa-apa, kita sambil diskusi. Ini ada 12 volt, ada 6 volt. Nah, kira-kira bagaimana? Ditambahkan Pak, Ditambahkan. Jadi berapa? 18. 18. Bagus. Ya. Jangan takut salah. Nah, Hmm, R-nya berapa, Mas? Mas Elang? R-nya 1000. 1000. Bagus. Nah, saya kecilkan fontnya. Kecilkan aja. Nah, sekarang 18 dibagi 1000 berapa, Mas? Mas Elang? 18 dibagi 1000, 0,018 Pak. 0,018. Bagus. Oh, 18. I1 sudah diketahui 0,018. Nah, sekarang I2, berapakah I2, Mas Elang? I2, Apakah I2, Mas Elang? bentar Pak. .006. Apa kira-kira? Sama Pak. Sama. Bagus. Sama. Ya, sama. Benar. Kenapa? Karena ini cuma satu loop. Ya, satu loop ini. Jalannya cuma ini aja. Dari sini, ke sini, ke sini, ke sini, balik lagi ke sini. Dan arus yang mengalir ke sini, ini sama. Ini sama. Jalannya cuma satu. Tidak bercabang kemana-mana. Sehingga arusnya sama. Nah, sampai sini bisa dipahami, bisa dibayangkan. Bisa sama, Pak. Kalian jangan terkecoh dengan ini ya. Jangan terkecoh dengan posisinya di sini, di sini, di sini. Dimanapun berada, tetap harusnya adalah sama. Nah, oke. Sampai di sini sudah jelas, Mas Elang?
Sudah, Pak. Sudah Sudah. jelas ya. Nah, Sudah. yang lain bagaimana? Apakah masih bingung? Maksudnya itu masih dalam pikirannya masih kok bisa ya? Kok bisa begitu ya? Gimana? Yang lain? Insya Allah sudah, Pak. Sudah ya? Pak. Oke. Nah, saya ingin meminta bantuan ke Mas Arfan tadi ya. Ya, Mas Arfan. Ya, Mas Arfan bisa di-share screen Mas Arfan untuk mensimulasikan ini. Nah, jadi 12 volt, 6 volt, sama 1000 ohm. Nah, berapakah I1 dan I2? Dipandu ya, Pak. Kenapa? Dipandu. Oh iya, saya pandu. Iya, Pak. Saya pandu rangkaiannya ya. Coba saya stop share dulu. Iya, Pak. Coba Mas Arfan. Yang lain juga mohon bantu ya. Ini kok nggak bisa ya, Pak? Nggak bisa. Iya. Oh, bentar. Nah, kalau gini coba Mas. Udah keluar ya, Pak? Oh, udah ya. Kita digambarkan, dimasukkan Mas, apa baterai. Salah ya, benar, Pak. Tadi yang ada power source-nya tadi. Itu DC power itu mungkin bisa dipakai. Nah, iya, di situ. Lagi Mas, satu lagi untuk yang 6 volt. Oh. Nah, Ini 6 volt ya, Pak? iya, 6 volt. Mungkin 12-nya ditaruh bawahnya 6 volt. Dikasih jarak. Nah, ya. Terus 6 voltnya itu bisa di-rotate Mas. Biar serong ke kanan. Biar sama dengan yang punya saya tadi. Ini juga, Pak? Enggak usah. Nah, sekarang tambahkan satu buah resistor. Resistor di mana, Pak? Lupa, Pak. Resistor, bentar. Atas, Mas. Oh, ini, Pak. Oh iya. Ya, itu 1 kilo udah. 1 kilo ya dia. Iya, Pak. Iya. Nah. Oke, sekarang ampere meter, Mas. Tanda ampere meter. Indikator nih, Pak. Ya, coba. Ya. Nah itu ammeter itu yang ini, yang sebelah kiri pindah ke ini ammeter coba. Coba diklik salah satu, cari yang analog ada enggak? Ya, yang ammeter H coba. Ya, itu. Kalian biasanya kalau pakai ammeter yang mana? Yang itu kan ya?
Coba nggak apa-apa yang itu aja. Nah, itu dari situ coba dibesarin Mas. Apa itu window-nya, maksudnya layout-nya ini. Layout. Bentar. Maksudnya di zoom biar agak lebih besar. Zoom, mungkin view mungkin ya. Oke. Zoom in. Nah, oke, sip. Nah, itu coba dicek positifnya yang mana itu. Apa itu ampere meter. Oh yang itu. Berarti coba di rotate Mas. Di rotate. Di rotate. Nah, rotate lagi. Nah, sekarang positifnya yang sebelah kanan ya. Oke. Nah, sekarang R-nya di rotate juga. Nah, sekarang hubungkan R itu dengan positifnya ampere meter. Oke. Kemudian baterai 12 voltnya agak dikeatasin dikit. Ya, yaitu agak naik dikit. Nah, itu dihubungkan ke ampere meter. Ya, bagus. 6 voltnya agak ditengahkan. Ya, dibalik di agak tengah. Nah, terus tambah 1 ampere meter lagi. H juga ya, Pak? Ya, Ini taruh atas ya, Pak? itu taruh di antara 6 volt dan 12 volt. Oh, sini. Ya. Nah, positifnya harus kena positifnya 12 volt. Nah, mungkin Di bisa di rotate ya. Nah, itu positifnya mana? Sebelah mana, Mas? Di atas, Pak. Oh, di atas, di bawah. Iya. Kita, Pak. Oke, itu iya dihubungkan. 6 ohmnya, 6 ohmnya dikeatasin dikit. Biar garisnya lurus. Ya, itu. Kurang naik. Naik lagi. Sampai sejajar. Nah, ya sekarang bisa dihubungkan. Oke. Hubungan juga ya, Pak? Iya, dihubungkan itu. Nah, sekarang sudah. Coba di running, Mas. Nilainya berapa? Kok 0 ya? Ini ya, Pak. Bawah ini ya, Pak. Warningnya apa itu coba? Warningnya sama dengan sini. Satu warning. Oh, No ground was found, Pak. Iya. Add a ground component in similar. oh, tambah ground ya, minta tambah ground ya. Oh ya, Mas Habibi, Iya, Pak. ya itu betul pakai ampere meternya yang itu atau ada yang lain? Eh, apa? Kalau simulasi rangkaian elektronik ini nggak pakai multisim ya, Pak. Pakai apa biasanya? Oke gini, coba di stop share dulu, coba stop share dulu. Tapi jangan dihapus ya Mas, itu Mas asal hafal ya. Ya, Pak. Coba jangan dihapus. Nah, sekarang saya coba share screen pakai Liveware ya. Nah, kenapa kok saya suruh kalian yang simulasi? Soalnya saya ingin membandingkan banyak software. Ya, banyak software. Nah, seperti ini. Ini sudah terlihat ya Liveware saya ya. Coba saya kecilkan dulu. Nah, kemudian saya stop dulu. Saya sesuaikan dengan gambar yang ada di slide saya. Saya geser. Ini saya ini kan. Nah,
Nah, kemudian saya perbesar. Nah, kurang lebih kan seperti ini ya. Ini ada 12 volt, ada 6 volt, ada 2 buah ampere meter, dan ada sebuah resistor 1 kilo. Ini kalau di running, terlihat jelas bahwa di sini itu arusnya sama. Jadi saya ingin menunjukkan ke kalian bahwa arusnya sama. Ya. Ini arusnya sama. Cuman di sini 17,68 ya, atau sekitar, ini kalau dibulatkan ya memang 18 miliampere. 18 miliampere. Coba saya stop share. Saya share screen yang ini aja. Nah, padahal di sini, nah, ini saya kasih sama dengan 18 miliampere. Yang ini juga begitu, sama dengan 18 miliampere. Oke. Tapi kalau disimulasikan itu enggak 18 miliampere, tapi 17,68 miliampere. Ya mungkin dia menghitung toleransi ya atau bagaimana ya. Nah, saya pengennya kalian bisa mensimulasikan ini di multisimnya. Apakah bisa? Kalau enggak bisa enggak apa-apa. Maksudnya kalau bisa kan enak. Kita bisa membandingkan hasilnya di sini seperti ini. Karena beda software itu kan beda algoritma. Jadi pola perhitungannya pun juga berbeda. Padahal kalau di perkuliahan, begitu kita selesai menghitung, itu kita harus cek dengan software simulasi, benar nggak hitungan saya? Kok jangan-jangan salah. Nah, kalaupun ada selisih, kalau selisihnya dikit nggak masalah. Itu karena algoritmanya aja. Tapi kalau selisihnya jauh, nah itu yang jadi masalah. Nah, sekarang, adakah yang bisa mensimulasikan ini dengan software multisim? Kira-kira apakah kalian pernah mencoba seperti ini? Ini sederhana kok, rangkaian sederhana. Coba Mas Arfan dibuka lagi, Mas Arfan. Saya stop share ya. Ini kalau di level saya seperti ini, hasilnya sekitar 17,68 miliampere. Kalau di perhitungan yang kita lakukan adalah 18 miliampere. Kalau di sini 17,68. Jadi kalau dibulatkan memang 18, tapi tidak sama persis 18 kan. Nah, sekarang kita bandingkan bagaimana dengan software yang lain. Saya stop share dulu. Nah, silakan Mas Arfan share screen lagi Mas Arfan. Coba. Iya. Nah, kalau gini kan enak kita diskusi. Nah, ini kalau memang nggak bisa di running, apa mungkin ampere meternya harus ganti yang lain? Coba ya. Nah, Ini perbedaannya cuma ganti posisi negatif sama minnya, Pak. oh gitu. Coba yang ammeter V. Nah, Ke atas. oh ya, nggak apa-apa. Coba. Siapa tahu. Cuman berbeda iniannya aja ya, apa itu? Posisi kakinya ya. Coba kita coba dulu. Siapa tahu ada perubahan. Tiran ya, Pak? Ya, coba di running. 0. 0 ya. Oh, apa mungkin dia enggak mau ya? Coba ground-nya dipasang di 12 negatif, Mas. Ground belum mana, Pak? Ground itu coba tadi di komponen tadi, list komponen tadi. Power source mungkin. Itu tadi kan Kepencet, Pak. power source
Borsot. Kemudian Ground. cari ground ya. Ya, Ground itu. saja. Ya ground saja, coba di oke. Tempelkan di negatifnya 12 volt. Ya, situ juga boleh. Nah, oke. Coba Lagi, Pak. di running. Contoh. Di running bisa nggak? Oh, bisa, Pak. Bisa ya. 0,08. Nah, 0,08. 0,018. Oke, berarti dia satuannya ampere ya. Iya. Ya, berarti 18 ampere. Terus itu Mas, yang di atas itu kok negatif, itu kemungkinan terbalik itu. Mana, Pak? Ya, yang ini, yang U2, yang DC U2 itu. Yang ampere-meter yang di atas. Ini. Nah, itu coba di stop dulu. Di stop dulu. Oh iya, min. Iya, karena terbalik. Jadi ampere meter itu kalau di software simulasi, kalau terbalik kakinya akan negatif. Kakinya ya diputus dulu kakinya. Nah, sambungannya diputus dulu. Dan itu pun sebenarnya kalau mau cari di ya nggak apa-apa gitu. Nah. Oke, coba apakah masih minus? Nah, alhamdulillah akhirnya bisa. Jadi gini Mas, untuk semua ya, jadi dalam software simulasi, ampere meter itu ada polaritasnya, voltmeter juga begitu. Begitu juga dengan di dunia nyata, avometer kalian ada merah dan hitam, itu nggak boleh terbalik. Terbalik pembacaannya jadi salah, jadi negatif. Kalau avometer jarumnya jadi rusak karena kalau jeplaknya kebalik kan natap kaca ya, natap kaca bodinya avo ya. Nah, kalau di software simulasi kelihatan angkanya jadi negatif. Oke. Kalau boleh tahu kalian pertama kali menggunakan multisim untuk rangkaian seperti ini baru saat ini atau sebelumnya udah pernah? Semester 2, Pak. Semester 2. Oh, praktikum ya? Iya. Oh ya. Oke, nah sekarang kawan-kawan semuanya, dari apa yang dilakukan Mas Arfan ini, sudah terlihat bahwa kita sudah mensimulasikan, dan ini sudah sesuai dengan perhitungan kita. Beda dengan apa yang saya simulasikan menggunakan liveware, itu nilainya tidak 0,018, tapi 17, sekian. Nah, itu perbedaan software simulasi ya. Nah, mungkin karena perbedaan algoritma sehingga nilainya jadi berubah. Cuman kalau ada pertanyaan, Pak, bagus mana? Multisim sama liveware? Bagus multisim. Multisim lebih lengkap. Kalau liveware itu memang untuk cepet-cepetan lah istilahnya, untuk pokoknya ala atom, pokok ngitung, pokok ukur, pokok mensimulasikan. Kalau multisim ini sudah sangat bagus. Oke, makasih Mas Arfan, bisa di stop share. Setelah itu saya minta bantuan lagi ya. Iya, Pak. Ya, makasih Mas Arfan. Sama. Mas Habibi tolong bantu ya kalau ada kesulitan ya. Iya, Pak. Oke. Nah, sekarang gantian saya yang share screen lagi. Saya share screen PPT yang tadi. PPT yang tadi itu ini. Nah, oke, sekarang kita sudah membuktikan, sudah menghitung soal pendahuluan 2 ini. Nah, sekarang kita akan mencoba soal pendahuluan 3 ya, soal pendahuluan 3. Nah, soal pendahuluan 3-nya seperti ini. Nah, oke.
Apa bedanya dengan yang tadi? Yang tadi seperti ini, positif ketemu negatif, positif ini ketemu R ketemu negatif. Kalau yang sekarang itu adalah positif ketemu positif, negatif ketemu negatif. Nah, kira-kira dengan analogi kalian atau dengan logika kalian, coba saya duplikat, saya kasih tulisan penyelesaian. Oke, saya lakukan. Jadi nanti kalau saya share ke kalian buat belajar, nanti kalau keluar di ujian sudah ada bahan belajarnya. Saya kecilkan dulu fontnya. I sama dengan V per R. Nah, sekarang karena saya lihat lagi online ini Mas Fahmi. Ya, Mas Fahmi ekspresinya langsung berubah. Siapa? Tenang Mas Fahmi, tidak apa-apa. Siapa? Oke. Mas Fahmi di sini menghitung I1 Mas Fahmi. Jelas I1, I2 itu pasti sama lah. Nah, nilainya sama. Oh maaf, I1 ya, yang I2 nanti nilainya berbeda. Nah, I1 ini bisa dihitung dengan menggunakan I1 sama dengan V per R. Nah, pertanyaannya, V-nya berapa Mas Fahmi? Ini berbeda dengan yang tadi ya. Karena yang tadi positif ketemu negatif. Jadi seperti di seri gitu ya. Baterainya seolah-olah di seri. Nah, ini baterainya diadu, positif ketemu positif ini. Kira-kira gimana ini, Mas Fahmi? Bentar, Pak. Ya, sambil diresapi. Kalau R-nya berapa, Mas Fahmi? R-nya 1000, Pak. Oke, saya tulis 1000 ya. Kalau V-nya 18 nggak, Pak? Kurang tepat. Kira-kira berapa ya? Boleh saya bantu, Pak? Monggo, silakan. Itu 12, Pak. Oke, sebentar ini siapa ini ya? Suaranya Irfan. Mas Irfan. Oke, 12. Kurang tepat. Kurang tepat, ayo. Ada yang bisa jawab? Silakan. Kira-kira berapa? V-nya? 6, Pak. 6. Oke, siapa tadi yang bilang? Mas Afif ya? Mas Panca. Oh, Mas Panca. Oh ya, Mas Panca. Ya, bagus Mas Panca. 6. Panca. Ya, Panca. 6. Kok bisa 6, Pak? Iya, kok bisa 6 ya? Iya, bisa 6. Nah, dari mana? Iya, 12 dikurangi 6. Kok Bisa bisa dikurangi, dikurangi, Pak? Pak? Nah, itu adalah pertanyaan sangat bagus. Kok bisa, Pak? Tuntutannya begini. I1 itu juga adalah arus yang melewati R. Sama kan ya? I1 sama IR ini sama. Nah, kalau R-nya sudah jelas 1000 ohm. Nah, sekarang begini pertanyaannya. Berapakah tegangan R ini, yang tegangan yang didapat oleh R ini?
tegangan yang didapat R ini bukan lagi 12 ini, bukan lagi 6 volt ini. Ingat, tegangan itu adalah beda potensial. Berarti kita membicarakan dua titik. Berapakah beda potensial antara titik ini, yang ini, ya saya kasih tanda merah aja. Ya, merah itu yang mana? Nah, ini dengan titik ini. Nah, titik ini. Perbedaan potensial antara titik ini dengan titik ini. Nah, perbedaannya berapa? Perbedaannya adalah 6 volt, yaitu 12 dikurangi 6. Sehingga hasilnya adalah 6 volt. Oke, kita coba selesaikan dulu. Setelah itu kita akan tambah satu slide untuk membahasnya. Kalian masih punya avometer kan di rumah ya? Punya kan ya? Nanti salah satu dari kalian membuktikan ya. Enggak punya, Pak. Nggak punya. Nah, yang dulu kemana? Apa sudah rusak? Enggak ada, Pak. Nggak ada. Iya, enggak ada Oh. sama sekali. Belum punya, Pak. Oh iya ya, CS2 ya saya kasih tugas waktu itu ya. Oke, I1 berapa? Mas Fahmi? Kan sudah diketahui V-nya 12 dikurangi 6. Nah, jadi berapa, Mas? 0,006. 0,006. Berarti sama dengan berapa miliampere? Ini kan ampere ya satuannya. Ampere. Tapi sama dengan berapa miliampere? 0,6. Berapa miliampere? Miliampere. Bentar, Pak. Nolnya ditambah 3, Pak. Kemudian tambah 3 berarti berapa? 0,6 0,0000. 6 miliampere. Iya, betul. 6. 6 miliampere. 6, Pak. Mbak Sylvie sudah nggak kantin. Ada piye. Bagus Mbak Sylvie. Ya, maaf, Enggak, Pak. enggak, Pak. Ya, Apa? Iya, Pak. enggak kemana, Pak. Iya. Aduh. Terkesan dengan Fahmi. Bagus kawan-kawannya dibantu ya. Dibantu. Iya, yang tadi apa sudah ada? Oh iya, ini ampere ya. Ini yang soal tadi saya tulis dulu. Ya nanti kalian tidak bingung. Ampere kadang disingkat A, kadang ditulis ampere ya. Pak, mau tanya, Pak. Ya, silakan. Berarti yang dikurangi itu tuh harus apa? Menurut apa itu panahnya itu ya, Pak? Lihat panahnya berarti. Bukan lihat panahnya, Mas. Jadi gini, coba saya gambarkan dengan lebih sederhana ya. Kalau gini agak susah. Jadi gini. Ini saya hapus dulu ya. Nah, jadi begini misalkan. Ini coba saya gambar dengan lebih sederhana ya. Ini saya sedang gambar, ini kalian lihat kan ya? Takutnya dibantu. Ternyata Lihat, Pak. Oke. Nah, misalkan begini. Ini ada sebuah baterai yang tersusun seperti ini. Negatif ketemu negatif, dan positif ketemu positif. Maklum ya, saya nggak jago Photoshop soalnya jadinya pakai pin. Ya, hapus dulu. Hapus dulu. Ini saya hapus dulu.
Oke. Ya, jadi seperti ini. Misalkan di sini adalah 12 volt. Nah, misalkan ini 12 volt. Kemudian yang ini adalah, ini kalau ada papan kan enak ya. Kita doakanlah suatu saat keadaan normal. Nah, yang sini 12 volt, ini 6 volt. Nah, yang ditanyakan, berapakah tegangan antara titik ini dengan titik ini, antara titik ini dengan titik ini. Nah, itu adalah ini 12, ini 6. Beda potensialnya berapa? Beda potensialnya adalah selisihnya. Yaitu 6 volt. Jadi ini sama ini tuh 6 volt. Karena ini 12, ini 6. Kalau misalkan ini 3 volt, misalkan ya. Misalkan ini 3 volt. Yang sana tetap 12 volt. Misalkan seperti ini. Nah, misalnya seperti ini berarti tegangan di sini adalah 9 volt. Tegangan antara dua titik. Tegangan antara titik ini dengan titik ini adalah 9 volt. Kalau 12 volt ini kan tegangan antara titik ini dengan titik ini kan ya. Saya tambahkan satu titik lagi. Nah, di sini. Mau taruh sini sama aja. Ya, 12 volt adalah tegangan beda potensial antara titik. Saya kasih inisial A. Antara titik A dengan titik B. Nah, titik A dengan titik B itu 12 volt. Nah, kalau titik C dengan titik B itu 3 volt. Nah, seperti ini. C dengan B itu 3 volt. A dengan B itu 12 volt. Kalau A dengan C berapa volt? Adalah selisihnya 9 volt. Selisihnya. Nah, seperti itu. Sampai sini apa bisa dipahami? Saya inginnya kalian membuktikannya. Coba saya buka ini, saya buka lever saya ya. Ini saya hapus semua aja. Saya hapus semua. Saya hapus, saya taruh sini. Ini saya taruh sini. Saya rotate. Saya perbesar biar agak jelas. Kemudian saya rotate lagi resistornya. Nah, seperti ini. Saya luruskan biar enak. Nah, saya luruskan. Ini masuk ke sini. Nah, berapakah tegangan yang ada di titik ini dengan titik ini? Kita masukkan sebuah voltmeter. Voltmeter ini seperti ini. Oke. Kita masukkan di sini juga. Kita juga naruh di sini. Sekarang kita running. Nah. Oke, kita running. Nah. Abaikan komanya ya. Abaikan komanya. Kita pembulatan aja. Karena memang lever ini mainnya pembulatan koma-koma ya, enggak dibulatkan. Nah, di sini 6 volt. Anggap saja ini 6 volt. Di sini adalah 11,93 kita anggap 6. Nah, di sini adalah 12 dikurangi 6 yaitu 6.
Nah, ini hasilnya 5,89 atau dibulatkan 6. Nah, seperti itu. Jadi perbedaan potensial antara titik ini dengan titik ini adalah 6 volt. Begitu juga dengan soal ini. Nah, soal yang di sini. Antara titik ini dengan ini adalah 6 volt karena selisih antara 12 dengan 6. Sama kok gambar ini dengan yang ada di sini, sama. Ataupun dengan gambar yang di sini, ini sama. Cuman bedanya yang ini saya taruh di bawah, jadi seolah-olah miring ya. Nah, tapi sebenarnya sama. Oke, sampai sini jelas atau ada pertanyaan? Kalau kurang jelas, tanya terus nggak apa-apa ya. Tanya aja nggak apa-apa. Ataukah bingung? Masih bingung kah? Pak, mohon maaf, apa lihat yang sebelumnya tadi, Pak? Yang mana? Yang atas, yang sheet ke-6. Presentasinya, Pak. Oh, oh iya. Ini Iya. ini ya. Oh. Iya, sama kok. Enggak, saya kira kalau min ketemu min itu nanti bakal apa? Sambungannya bukan. Kalau min ketemu min gimana, Pak? Oke. Iya, saya kira Paling enak saya coba ambilkan gambar sebuah baterai ya. Gambar sebuah baterai sebenarnya. Kalau paling gampang itu menganalogikan baterai A2. Nah, ini ada gambar ABC ini. Oke. Ini saya kasih ke sebuah slide ya. Saya tambahkan slide ini. Slide baru. Nah, saya punya baterai misalkan. Ini penjelasan yang paling sederhana ya. Saya punya baterai. Kan kalau masih belum paham, bilang loh ya, jangan udah wis nanti nggak enak sampai jangan. Nggih, Kalau Pak. masih kurang jelas, kalian harus tanya, wajib bertanya. Iya, belum pahamnya perbedaannya yang ditambah sama dikurang itu ya apa caranya, Pak? Oke, ya betul, bagus. Nah, kalau kalian punya baterai begini ya, nah, ini baterai begini, buat transparan dulu. Kalau saya biasanya kalau di seri biar jadi 3 volt, itu kan susunannya seperti ini kan? Ya betul nggak? Ini negatif, positif, ya begitu kan ya? Iya, Pak. Sepakat ya? Kalau gini nih pasti jadi 3 Iya, volt Pak. kan ya? Kalau saya tambah lagi di sini, nah ini jadi berapa? Antara titik ini dengan titik ini? 4,5. Bagus, 4,5 ya. Ya, kalau saya susun 3 gini nih, kalian ukur sini sama sini pasti 4,5. Sekarang begini, kalau ini saya lepas, ya, nah, terus yang ini saya hubungkan ke sini. Oh, maaf, saya ulangi aja. Saya rotate dulu. Saya rotate biar jelas. Nanti ada bedanya kok. Nah, rotate. Nah, ini saya hapus. Kalau ini 1,5 volt ya, satu ini aja ya. Kalau begini jadi berapa volt, Mas? 3. Oke, bagus. Kalau begini, begini, berapa jadinya? 6. Oke, sampai di sini sepakat. Kita sepakat. Nah, suatu ketika ya, ini satu dari sini, saya balik. Nah, tak taruh sini. Nah, gini. Ini negatif ketemu negatif nih.
Nah, sekarang berapakah tegangan di titik ini? Ini titik ini, ya. Ini dengan titik ini. Ini kasusnya sama ini, sama persis. Nah, coba kalian punya baterai dan kalian uji coba pakai aku, kalian akan bisa tahu. Nah, berapa kalau ini? Itu saya kira nggak nyala, Pak. Itu nyala ya, Pak? Nyala tetap, berfungsi ini. Nah, coba saya kasih tulisan. Tulisan ya, di sini ya. Kalau antara sini sampai sini kita sepakat ini adalah, benar, saya tambahkan shape. Nah, antara sini dengan sini udah jelas ini, 4,5 volt. Nah, 4,5 volt. Udah jelas. Nah, pertanyaannya, kalau sini, nah berapakah? Nah, ini saya kasih tanda tanya ini. Andai saja salah satu aja dari kalian perwakilan untuk memvideokan, Pak, sudah saya coba, ternyata hasilnya sekian volt. Nah, itu saya malah seneng. Nah, itu di-share ke kawan-kawannya. Oh, Rek, bukti nih, Rek. Nah, berapakah ini? Nah, sebagai mahasiswa, kalian harus tahu ini. Harus tahu. Nah, kira-kira berapa, yuk? 3. 3, bagus. 3 volt. Itu bisa dibuktikan. Mana Mas Lutfi? Biasanya Mas Lutfi ini semangat untuk. Mas Lutfi yang hadir lah. Ini. Mas Lutfi, ada nggak? Adakah yang mau jadi sukarelawan untuk membuktikan ini? Dari kemarin Mbak Silvi terus gantian. Siapa ya? Mas Habibi punya baterai 4, Mas Habibi? Mas Habibi punya baterai kah? Atau biar nggak mahal-mahal ya, coba salah satu dari kalian membuktikan. Jadi ini saya ambil. Ini saya ambil, saya taruh sini. Nah, sini. Berarti di sini adalah 3 volt. Nah, pertanyaannya berapakah yang di sini? Nah, ini adalah 1,5 karena yang ini adalah 1,5. Jadi 3 dikurangi 1,5. Ada yang merasa punya akumeter? Nah, ini. Yang ini 3 volt, ini 1,5. Berarti hasilnya adalah dikurangi 1,5. Yang lagi di kampus siapa? Mas Arfan di kampus, Mas Arfan? Masih belum ada mungkin, Pak. Masih belum ada. Iya. Oh, ya. Oke lah. Tapi kalian paham nggak ini? Paham ya? Ini nggak akan kalian pahami kalau nggak kalian buktikan. Kalian harus membuktikan ya. Salah satu aja dari kalian. Nanti share ke grupnya kawan-kawan. Sudah saya buktikan deh hasilnya begini. Seperti itu. Di saya 1,5 Pak. 1,5. Sudah Iya. buktikan, Mas? Udah sih. Sudah ya? Tapi nggak tahu ya settingannya gimana ini. Oh iya ya. Nggak apa-apa divideokan, Mas ya. Itu kan berarti paling nggak butuh 2 orang lah. Satu untuk megangi baterainya, satu untuk. Kebalik. Oh, Allah.
Ya, nggak apa-apa Mas, nanti divideokan ke saya ya. Divideokan nanti kirim ke saya nanti. Atau di-share ke kawan-kawan juga nggak apa-apa. Oke Mas Irfansyah berarti ini ya, nyoba ya. Terus pastikan juga baterainya itu lama apa baru Mas. Kalau lama hitungannya bukan 1,5 lagi, bisa jadi 1,2 atau 1, sekian. Itu harus Terus sih dipastikan. kayaknya ini. Kenapa? Baru kayaknya. Baru ya. Oke, anggap Iya. aja di 1,5. Yang dua di seri, yang satunya bertolak belakang. Ini sama ini kasusnya dengan slide ini. Nah, cuman bedanya ini kan 6 sama 12. Kalau yang ini 3 sama 1,5. Sama ini. Susah bedah ngatur baterainya. Oh iya, nggak apa-apa Mas. Nanti aja ya kalau pas selesai mata kuliah. Nanti minta bantuan di video kan. Itu harus 2 orang. 1 orang untuk megangi baterainya. Nah, 1 orang untuk ngukur. Karena tangan kiri sama tangan kanan menggunakan sama-sama memegang probe-nya, probe alat ukurnya. Nah, atau nanti kalau misalkan saya ada waktu nanti saya coba buktikan ya, saya coba videokan. Nah, oke, kita lanjut ya. Ini masih jam berapa? Oh, masih 11. Sekarang kita beranjak ke analisis mesh. Jadi kita tadi masih pendahuluan, masih intermezzo. Nah, fungsinya untuk apa intermezzo tadi? Supaya kalian lebih siap dengan soal yang seperti ini. Karena itu butuh pemahaman seperti tadi. Nah, di sini ada sebuah contoh soal. Contoh soal yang tidak bisa diselesaikan dengan menggunakan rumus I sama dengan V per R biasa. Berarti rumusnya banyak, Pak. Rumusnya tetap, cuman butuh persamaan. Jadi kita harus menggunakan persamaan. Yang bikin rumit adalah di sini kita ada 2 loop ya, ini 1 loop. Kalau yang slide tadi kan 1 loop semua, ini 1 loop, ini 1 loop, satu rangkaian tertutup ya. Ini nyambung ke sini, nyambung ke sini, nyambung ke sini, ini nyambung ke sini lagi. Nah, itu satu rangkaian tertutup. Nah, ini ada 2 rangkaian tertutup. Jadi ini nyambung sini, nyambung sini, nyambung sini, nyambung sini. Ini nyambung sini, nyambung sini, nyambung sini, nyambung sini. Nah, ini saling berkaitan ini. Nah, kayak begini jadi rumit. Ini jadi mimpi buruk mahasiswa teknik elektro, serta rumpun teknik elektro. Kalau ketemu mata kuliah rangkaian listrik ya, umetnya di sini. Tapi insya Allah ini tidak umat. Nah, sekarang tentukan jumlah loop menggunakan persamaan loop. Tentukan jumlah loop, loopnya adalah 2 ya. Lalu buat persamaan loop. Loopnya ada berapa? Ada 2. Loop 1 dan loop 2. Ini loop 1, ini loop 2. Sekarang kita buat persamaan loop 1 dulu. Persamaan loop. Tulislah persamaan kedua loop dan fokus pada loop 1 terlebih dahulu. Berarti gambar yang ini saya tutup ya, loop yang saya tutup. Dan tutupnya nggak sebelah sini karena di sini ada tulisan R310O biar masih tetap kelihatan. Nah, yang pertama adalah kita kurangkan dulu 2 buah tegangan ini, karena ini positif ketemu positif, negatif ketemu negatif, bukan dicari. Jadi seperti yang kita lakukan tadi dikurangi ya. V1 dikurangi V2 sama dengan I1 dikali R1 tambah R3 dikurangi I2 dalam kurung atau dikali R3. Jadi sebenarnya V sama dengan I kali R.
Rumusnya sederhana, V sama dengan I kali R. Gara-gara ada dua sumber tegangan ini, jadi rumit seperti ini. Jadi rumit. Tapi ini bisa diresapi pelan-pelan ya. Resapi pelan-pelan. Nah, kemudian dari persamaan ini, kita masukkan semua angkanya. Ini kalian kalau masih belum paham dulu, nggak apa-apa. Jadi ini kita fokus sampai selesai dulu, kita buktikan, baru kita resapi lagi. Karena ini butuh pemahaman yang agak lama. Saya pun di zaman kalian, ini pusing kalau ada soal seperti ini. Mumet. Ya, saya pun nggak lulus loh RL itu, asal kalian tahu ya. RL itu nggak lulus saya. Ngulang. Baru paham RL itu setelah sekian lama kuliah S2, baru paham. Tapi kalian harus bisa lebih cepat. Oke, kita kurangi ya, V1 dikurangi V2. 15 dikurangi 10, kemudian I1, kita masukkan nilai resistornya 5 ohm sama 10 ohm, dikurangi I2, 10 ohm. Nah, hasilnya seperti ini. Kita dapatkan persamaan seperti ini. Kemudian, kita melanjutkan ke persamaan yang kedua. Nah, persamaan kedua adalah ini. Kita masukkan seperti ini, menghasilkan persamaan ini. Jadi ini kita cepat aja ya. Kalian nggak paham nggak apa-apa. Nanti akan saya ulangi di pertemuan berikutnya. Tapi saya kenalkan polanya dulu. Nah, kemudian didapatlah dua persamaan. Didapatlah dua persamaan ini kemudian dieliminasi. Dieliminasi hasilnya seperti ini. Jadi 20 sama dengan 20 I1. Dari persamaan ini ketemu I1 sama dengan 1 ampere. Kalau I1 sudah ketemu 1 ampere, maka dengan menggunakan salah satu persamaan ini, kita masukkan angkanya. Nah, misalkan persamaannya ini, kita masukkan angkanya. Ini. Karena 10 I1 ini nilainya 1, jadi 10-nya sama dengan dikali 1. Nah, ini nggak perlu ya sebenarnya. 10 dikali 1. Nah, ini kan nggak perlu. Sama dengan 10 lah. Nah, ini 10. 10-nya ini pindah ke sini, jadi 10 tambah 10 sama dengan 20 I2. Kemudian 20, 10 tambah 10, 20. 20 I2-nya ini, 20 per 20 sama dengan I2. 20 per 20 adalah 1. 1 sama dengan I2, berarti I2 sama dengan 1 ampere. Ini persamaannya. Mungkin kalau masih bingung, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, besok akan saya jelaskan kembali. Nah, jadi I1 dan I2 adalah 1 ampere. Nah, ini yang ingin saya diskusikan. Apakah ini benar? Mari kita buktikan dengan software simulasi. Jadi ini, kawan-kawan, saya menemukan soal dan penjelasan yang sangat mudah di YouTube. Nanti akan saya kasih share linknya. Nah, tapi saya ragu apakah benar nilai ini. Jadi pengerjaan ini yang saya lakukan ini saya niru di sebuah channel YouTube. Nah, channel itu kok mudah sekali, beda dengan cara yang biasanya. Ini lebih mudah. Nah, yang ingin saya lakukan adalah apakah ini benar soal cara seperti ini. Nah, saya ingin ini dibuktikan dengan software simulasi. Jadi saya minta salah satu dari Mas Arfan ya, coba disimulasikan rangkaian ini Mas. Jadi ada 2 buah tegangan, ada 4 resistor. Nah, ini apakah betul I1 dan I2 nanti nilainya benar-benar 1 ampere. Kalau ini betul ya, minggu depan akan saya jelaskan caranya. Kalau ini salah, saya carikan cara yang lain. Berarti channel di YouTube salah. Oke. Nah, dengan ini kan kita bisa diskusi. Dulu, saya stop share dulu.
Ya. Sekarang Mas Arfan, saya minta bantuan Mas Arfan. Iya, Pak. Ya, ya makanya saya tadi nggak jelaskan pelan-pelan ya, saya jelaskan cepat aja. Karena saya ingin membuktikan dulu, benar nggak ini? Itu ampere meter. Nggak apa-apa, itu aja Mas, pakai yang tadi Mas. Nah, biar nggak bikin baru. Itu dilepasi semua, itu koneksinya, kabel-kabelnya. Oke. Nah, sekarang 6 volt sama 12 volt dibuat sejajar, Mas. Sejajar. Iya, Pak. 6 volt sama 12 voltnya dibuat sejajar. Iya, Pak. Atau coba saya kirim ke grup ya, gambarnya tadi biar. Kami coba taruh di komen apa bisa. Aja. Saya taruh di grup. Ya. Berarti ini ampere meternya ditaruh sejajar atas gini ya, Pak? Oh gini, 6 voltnya itu tegak lurus di bawah Mas, taruh di bawah. Ya, di tengah kan? Nah, bukan di tengah agak ke kiri ya. Itu di rotate ya. Positifnya di atas. Nah, ya gitu, agak ke bawah lagi, taruh bawah. Oke, nah sekarang 12 voltnya sejajar dengan itu. Taruh di sebelah kirinya 6 volt. Ya, geser. Oke, 12 voltnya digeser lagi ke kiri. Ke kanan maksud saya, Pak. Ini, Pak. Oh, ke kiri, ke kiri. Itu ke kiri. Nah, ya itu. Nah, sip. 12 voltnya diganti 15. Itu diganti, ya betul, yang 6 voltnya diganti 10. Ya, oke. Nah, terus ampere meternya taruh setelah 15 volt. Bawahnya ya, Itu, Pak? Oh, ya. Bukannya taruh di atasnya. ini. Nah, di situ. Nah, positifnya betul ya, yang kena bawah ya. Oh ya, sip. Oke, terus groundnya itu coba diinggilkan dulu groundnya. Iya, apa sih, Pak? Jangan nih. Taruh di bawahnya 15 sama 10. Nah, situ. Oke. Di situ dulu aja. Nah, terus buat 3 resistor lagi. Saya perlu 3 resistor lagi. Satu kah? Iya, nanti kan bisa diganti ya nilainya ya. Oh iya, Pak. Iya. Nah, itu 3 ya, taruh Pak. di atasnya. Ya. Oke, bagus Mas. Nah, oke, yang R2 itu taruh di ya, di situ ya.
Di rotate ya, Pak? Enggak usah, benar. Posisinya betul. Agak ke kanan dikit biar nanti kakinya lurus dengan. Oh, iya. Ya, itu. Oke, sip. Nah, sekarang R1-nya itu coba ditaruh di atasnya 10 volt. Atasnya 10 volt. Nah, itu betul. Nah, terus 10 voltnya itu di rotate biar positifnya di atas. Nah, sip. Nah, sekarang R3-nya itu sejajar dengan R2. Ya, betul. Kemudian, Agak ke kanan. ya, agak ke kanan boleh. Nah, terus ke kanan lagi aja, Mas. Di ke kanan kan. Ya, situ. Nah, terus R4-nya itu sejajar dengan 1 kilo. Ya, di rotate. Itu terus di rotate. Nah, terus agak ke kanan lagi. Taruh agak ke kanan. Nah, lebih, kurang, tambah lagi. Nah, situ. Terus yang ampermeter itu, yang U1 itu, di rotate. Enggak di rotate. Nah, itu positifnya harus kena R1. Ini berarti, Pak. Ya, ditaruh di atas sebelahnya R1. Sebelahnya R3. Sebelahnya. Tengah gini. Ya, nggak apa-apa. Yang tadi. Oh, ini. Nah, situ. Oke. Nah, pastikan U1 itu positifnya kena R2 dan R1. Positif itu positifnya U1. Ya. Iya, ini. Iya, dihubungkan. Itu benar. Terus iya. Ya, itu betul. R3 dan R4 disambung. Ya, betul. R4 nyambung negatif. Negatifnya Negatifnya 10 volt. 10 volt. Iya, betul. Nah, kemudian 10 volt, negatifnya 10 volt nyambung ke 15. Ini ya, Bu? Negatif sama negatif 15 sama 10 sama. Kalau itu nyambung ke R1, Mas. Oh, gini ya, Pak? Iya, maksudnya gitu. 15 ini. Ya. Gini. Ya, betul. Groundnya ditaruh di situ, di negatif. Ya, situ juga boleh. Nah, terus V2, positif V2 dihubungkan ke resistor 1. Nah, betul. Ya. Nah, sekarang ampermeter U2 dihubungkan ke R2. Nah, betul. Nah, terus ya itu dihubungkan ke percabangan tuh. Ya, itu. Sini. Nah, sip. Bagus. Nah, kalau nggak bisa, nah gitu juga nggak apa-apa. Nah, sekarang R2-nya sampai ganti dengan 5 ohm. Nah, Iya, Pak. ya 5, ya betul. Nah, yang R1 10 ohm. Tutupan tuh. Iya, tulisannya ketutupan. Iya. 5. Berapa? Enggak. 10. 10. Iya, 10. Nah, oke. Nah, yang R3-nya itu diganti 6. Itu ganti 4. Nah, oke. Nah, sekarang di running. Oke, 1. Berarti betul berarti ya. Berarti betul, Mas. Coba itu di zoom lagi, Mas. Iya, Pak. Ya.
Oke, berarti rumus yang tadi saya share ke kalian itu betul ya. Cocok dengan software simulasi. Jadi kalau kalian melihat internet atau YouTube atau apa, ada rumus gini cara menghitung gini. Kalau itu bisa disimulasikan, kita buktikan dengan simulasi. Nah, kalau betul, nah itu bisa diikuti berarti rumusnya. Oke, berarti bisa stop share dulu, Mas Arfan. Iya, Pak. Ya. Oke, jadi saya share screen lagi. Slide yang tadi itu ini. Nah, ini untuk menyelesaikan persoalan ini saya menemukan cara di YouTube. Kurang lebih seperti ini. Ya. Kurang lebih seperti ini. Nanti bisa kalian pelajari dulu. Nah, mari kita buktikan dengan software simulasi dan hasilnya adalah cocok. Sehingga ini bisa digunakan. Karena banyak tutorial di internet, analisis mesh itu ada yang mudah dipahami, ada yang benar, ada yang salah. Jadi harus kita buktikan. Oke, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Kalau kalian masih belum paham ini, memang saya belum fokus menjelaskan ya. Minggu depan aja atau besok ya, saya jelaskan. Sampai di sini ada pertanyaan? Untuk Belum Mas ada sih, Pak. belum ada ya. Oke, Ya. kalau ada silakan ditanyakan. Untuk Mas Irfansa, coba nanti Mas ya, nanti di videokan ya. Nanti saya juga bikin video yang sama. Nah, nanti saya share ke kalian. Oh iya, Pak. Ya. Oke, terus saya absen dulu ya. Sebelum saya akhiri, saya absen dulu. Sekarang mata kuliahnya RL dan TRL. Sekarang tanggal 10. Saya absen satu persatu mulai dari Mas Ardi. Hadir, Pak. Iya, saya lihat Mas Ardi, Mas Gilang hadir, Mas Ilvansa hadir, Mas Dimas hadir, Mas Dimas? Hadir, Pak. Hadir, iya. Kemudian ada Mas Yuda, Mas Adinda, Mas Ilgi hadir, Mas Ilgi? Hadir, Pak. Oke. Kemudian ada Mas Habibi, Mas Luis hadir, Mas Luis? Hadir, Pak. Hadir. Hadir, oke. Mas Akila? Mas Akila masih jaga mamanya, Pak. Oh, anu ya. Di rumah sakit ya? Iya, Oh, sakit, iya. Pak. Semoga sembuh ya. Terus Mas Ilham? Hadir, Pak. Oke, Mas Elang hadir ya tadi. Mas Diko? Mas Diko? Iya, Pak. Hadir, Pak. Oke. Mas Rizky Yanufa tadi hadir. Mas Fahmi hadir. Mas Dani tadi saya lihat hadir. Mas Taufik? Taufik Tapi izin, Pak. izin, Pak. Sakit. Nggak enak iya. badan. Oh iya, tadi ada yang izin ke saya siapa ya tadi ya, Mas? Aliko ya, lupa tadi. Saya cek lagi. Mas Diki Alilibro, Mas Diki, Mas Lutfi. Hadir, Pak. Oh, Mas Lutfi hadir. Oh, iya. Semangat ya, Mas Lutfi. Iya, Pak. Tadi agak telat, Pak. Oh iya. Yang apa itu baterai tadi, Mas Lutfi nyimak enggak yang masalah baterai tadi? Baterai yang dibolak-balik. Kalau yang awal-awal tadi sepertinya belum, Pak. Oh, belum ya. Oh iya, sudah enggak apa-apa. Tadinya mau saya suruh untuk ini apa? Pak, Mempraktekkan, izin, Pak. ya. Boleh nggak yang baterai itu saya lempar ke Lutfi? Takutnya kayak video saya yang kayak rekam nanti nggak jelas gitu loh, Pak. Oh Kameranya gitu. jelek. Boleh.
Koordinasi ya. Japrian ya. Ya. Iya, Japrian ya. Iya. Paling enggak salah satu dari kalian ada yang mencoba ini baterai yang dibolak-balik itu. Terus sekarang CE 2. Oke. Mbak Dinda hadir ya tadi ya. Mas Sugi hadir, Mas Lasafir, Mas Kafir, Mbak Silvi, Mas Arfan, Mbak Fayola hadir, Mbak Fayola Hadir, Pak. hadir ya. Mas Marco Hadir, Pak. hadir, Mas Effendi, Mas Fianda Hadir. hadir. Mbak Amal tadi saya lihat ada namanya, Mas Wafa, Mas Hadir, Pak. Beril, Mas Dava Hadir, Pak. hadir. Hadir, Pak. Mas Ari Chandra Hadir, Pak. hadir. Mas Andri tadi ada. Oh ya, Mas Andri. Hadir, Pak. Tadi ke WC, Pak. Oh iya, oke. Mas Fadil yang tadi izin ya, saya ingat saya. Mas Fadil ya. Hadir Pak Fadil. Oh, yang tadi. Hadir Pak. Oh, Mas Fariko. benar. Riko. Oh iya, Mas Fariko ya yang izin ya tadi ya. Izin. Mas David. Oh, selalu hadir Mas David. Selalu, Pak. Ya, selalu yang pertama. Mas Amrullah Bagaskara tadi hadir. Mas Trisna. Hadir, Pak. Mas Effendi yang belum ya. Yang tidak ada keterangan Mas Effendi. Mas Dava tolong ya kawannya ditanyain ya. Siapa? Ya, kalau kawannya yang nggak semangat kuliah harus diingatkan harus semangat kuliah. Ya. Oke, siapa? Ya. Oke, makasih kawan-kawan. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang jelas. Nanti kalau misalkan masih kurang jelas bisa WA saya. Silakan WA. Boleh pas jam kerja, boleh kapanpun lah silakan WA. Nanti saya balas ya kalau ada pertanyaan atau yang kurang jelas. Ya, Pak. Makasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Makasih. Edi. Makasih ya. Ya, Pak. Makasih banyak. Makasih banyak. Makasih banyak, Pak.